Pemirsa, sebelum kita melanjutkan perbincangan, kita akan lihat terlebih dahulu bagaimana kelanjutan proses persidangan dari kasus narkoba yang diduga melibatkan juga Teddy Minahasa. Ini dia. Dalam persidangan kasus narkoba yang menyeret nama mantan Kapolda Sumatera Barat, Irjen Teddy Minahasa, Pengadilan Negeri Jakarta Barat, Kejaksaan Agung Republik Indonesia, mengerahkan sejumlah jaksa senior yang menangani kasus tindak pidana pembunuhan Verdi Sambo. Sidang yang beragendakan keterangan dua orang saksi kunci ini sempat memanas lantaran pihak kuasa hukum terdakwa mengajukan nota keberatan dari keterangan saksi serta jaksa penuntut umum yang dinilai kerap melakukan pertanyaan berulang-ulang kepada saksi. Dua saksi kunci yang hari ini dihadirkan diantaranya Janto P. Situmorang dan Muhammad Nasir yang diduga sebagai penerima narkoba jenis sabu dari Kasranto, mantan Kapolsek Kalibaru. Kedua orang saksi ini dicecar sejumlah pertanyaan oleh jaksa penuntut umum. Menurut keterangan kuasa hukum terdakwa Teddy Minahasa, Hotman Paris Hutapea mengaku ada keanehan dalam persidangan kali ini lantaran sebagian besar jaksa yang memegang kasus ini hampir 1 bulan tiba diganti oleh para jaksa penuntut umum dalam persidangan kasus tindak pidana pembunuhan Verdi Sambo. Ada keanehan dan perkembangan. Tiba-tiba sebagian besar jaksa yang semula sudah pegang kasus ini hampir 1 bulan, tiba-tiba diganti yang hadir, didatangkan tim dari Kejaksaan Agung, bahkan kalau nggak salah sebagian adalah jaksa yang menangani perkara Sambo. Mungkin ini mungkin pertanda signal bahwa dari awal persidangan ini sampai sekarang belum ada bukti yang mengkaitkan antara sabu yang di Jakarta dengan sabu yang di Bukit Tinggi, karena belum pernah dilakukan cek laboratorium perbandingan. Sidang yang dipimpin oleh Ketua Majelis Hakim John Sarman Saragih akan kembali digelar pada hari Kamis ini dengan agenda keterangan saksi-saksi yang dihadirkan oleh jaksa penuntut umum. Dari Jakarta, Arif Budiman Saputra, TV One mengabarkan. Baik, kita akan lanjutkan perbincangan. Pemirsa, Pak Benny, bagaimana dengan tadi apa yang disampaikan oleh Pak Sugeng bahwa memang menggunakan informan seperti ini rentan sekali, bahkan juga banyak sekali terjadi penyimpangan akhirnya dilakukan oleh oknum polisi. Ya, seperti saya sampaikan di awal, pengalaman dulu yang kami hadapi kondisinya seperti itu. Sehingga seharusnya penyidik ini lebih mengandalkan IT ya. Kalau IT kan tidak terbantahkan dan tidak bisa dipengaruhi. Nah, saya ingin menyampaikan begini, bahwa karena sulitnya mengungkap jaringan narkoba yang begitu tertutup dan rahasia, maka Undang-Undang 35 tahun 2009 tentang narkotika mengatur 2 kewenangan khusus yang ada di penyidik narkoba. Satu yang namanya control delivery, jadi penyerahan di bawah pengawasan. Kemudian kedua itu undercover buy. Kita bisa menyamar untuk membeli, kemudian nanti untuk tahu jaringan ini ke atas, tapi ada syarat, harus ada surat perintah. Jadi legal, ketika nanti pas menyamar kemudian ketangkep petugas lain, surat perintahnya ada. Nah, ini yang menjadi catatan penting. Ketika tidak ada surat perintah, maka jangan disalahkan ketika nanti ada pihak lain yang menangkap. Ya. Nah, itu satu catatan. Jadi dalam konteks ini memang segala keterbatasan yang dihadapi oleh teman-teman penyidik di daerah, di kewilayahan, ini memang perlu kewaspadaan ekstra ketika tadi mau merekrut atau menggunakan informan. Baik. Karena di luar negeri pun, di negara-negara maju, bahkan mereka menanam orang di dalam jaringan besar, ada di dalam, sehingga informasinya A1. Sebagai contoh, kami pernah menangani penyelundupan 1,8 ton kokain ke Portugal, pelakunya semua orang Indonesia dalam satu kapal itu. Itu ternyata kapal itu sudah ada katakanlah sudah dipasangi alat, sehingga kapal itu kemana sudah dipantau.
Nah, yang masang alat siapa adalah orang yang ditanam di dalamnya. Sehingga ketika mau masuk Portugal, pelabuhan Portugal, aparat sudah langsung tahu, langsung ditangkap. Contoh lagi, kasus Freddy Budiman. Itu kami dapat informasi dari agensi partner kami dari luar. Ini ada kontainer. Diduga isi narkoba, nomor seri ini. Kita tinggal buntutin saja masuk. Nah, kontrol delivery ini tujuannya adalah supaya kita bisa mengungkap jaringan siapa produsen atau pemilik sampai dengan pemesan atau penerima. Baik, baik. Itu diatur dalam undang-undang, itu bisa antar negara, antar provinsi, itu bisa dilakukan. Baik, Pak Sugeng juga mungkin terakhir penutup. Tadi Anda sudah mengatakan bahwa butuh ketegasan Kapolri mengenai hal ini untuk bisa menindak hal ini. Ada penutup lainnya mungkin, Pak Sugeng? Ya, tidak bisa tidak. Hanya itu saja karena pantauan IPW ya, dan juga IPW menjadi prihatin. Selalu ada isu terkait dengan polisi yang terlibat narkoba. Kemarin Kombes Julius, kemudian Pak Teddy Minahasa, kemudian hari ini ya yang dekat-dekat saja lah, yang hari ini kemudian yang di Tanah Toraja. Ini memang kan bisnis yang menggiurkan ya, mendatangkan uang cepat. Oleh karena itu memang perlu kita membutuhkan personil polisi yang berintegritas ya di penegakan hukum narkoba ini. Termasuk tadi yang sampaikan Pak Beni itu kan memang berat ya, undercover buy maupun kontrol delivery yang melibatkan anggota itu kan taruhannya nyawa ya, taruhannya nyawa itu. Baik. Itu berat sekali. Oleh karena itu ya orang-orang yang berintegritas seperti ini kita harus dukung ya, polisi juga harus kita dukung memberantas jaringan narkoba ini. Baik. Begitu. Baik, Ya. Pak Sugeng, terima kasih Pak Sugeng sudah meluangkan waktu untuk bisa memberikan Ya. pandangannya mengenai kasus ini. Kita akan terus tunggu bagaimana perkembangannya. Terakhir, Pak Beni juga penutup. Bagaimana kemudian untuk bisa membuktikan apa yang disampaikan oleh tersangka ini? Apa saja yang harus diperiksa berarti? Jejak digitalnya dan atau apa? Betul, jadi dalam rangka mengungkap apa yang disampaikan oleh salah satu tersangka yang ditangkap oleh BNNK Tanah Toraja tadi, bisa melalui jejak digital, bisa melalui dari komunikasi yang ada di handphonenya, kemudian rekening bank, transfer, kemudian saksi-saksi lain yang bisa mendukung keterangan itu. Nah, tanpa itu orang kan dengan mudah langsung mengingkari, enggak. Dengan mudah dia akan mengatakan tidak. Oleh sebab itu saya mendukung teman-teman Bitpropam yang saat ini sedang kerja keras. Mudah-mudahan segera tuntas dan nanti disampaikan ke publik secara transparan. Kita harapkan Pak Beni, kita harapkan juga dapat rilis seperti yang katakan Pak Beni tadi, transparan dibuka kepada masyarakat. Terima kasih kehadirannya Pak Beni, selamat malam. Pemirsa, perbincangan ini juga sekaligus menjadi penutup jumpa kita di Apa Kabar Indonesia Malam. Kali ini kami akan kembali esok, jadi pastikan Anda terus menyaksikan Apa Kabar Indonesia Malam. Saya Putri Viola pamit, selamat malam, sampai jumpa.